Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan belajar terkait dengan persiapan PAS ya, atau PAT. Insya Allah akan diadakan bulan Februari besok. Ya, jadi kalian sudah PAS anak-anak. Setelah PAS ya sudah selesai materinya. Sudah nggak ngapa-ngapain begitu. Tinggal menunggu hasil SBMPTN sama hasil senam PTN. Mana bukan saya? Bentar ya. Gimana caranya nulis ini? Oke anak-anak, saya akan nge-share tentang soal-soalnya. Oke, akan dibuka buku paket halaman 89. Buku paket halaman 89. Sudahkah dibuka buku paketnya? Halaman 89 terkait ya BTS anak-anak, LKS. Oh sorry, maaf anak-anak, bukan buku paket ya, LKS. LKS halaman 89. Oke, bisa kita mulai anak-anak ya. Alhamdulillah hari ini Selasa tanggal 26 Januari. Kita masih diberikan oleh kesehatan ya. Sekalipun kasus corona di Indonesia sampai tercatat hari kemarin sudah 1 juta orang. 1 juta orang yang positif corona anak-anak. Jadi semoga kita semua sehat walafiat ya, sehat walafiat, tidak punya kekurangan suatu apapun. Oke anak-anak, kita mulai. Sudah dibuka buku LKS-nya halaman 89. Minta tolong anak-anak yang mikrofonnya masih nyala, minta tolong untuk di mute dulu supaya kita bisa mendengarkan sama-sama pembahasan untuk buku LKS halaman 89. Oke, kita mulai satu-satu anak-anak. Perhatikan tabel berikut sambil dilihat ya bukunya, karena saya belum bisa ini anak-anak, belum bisa untuk nulis. Jadi ini saya foto, saya screenshot, kemudian saya langsung letakkan ke PPT saya ini nanti. Jadi agak-agak ngeblur begitu. Insya Allah tidak apa-apa. Di depan kalian sudah ada buku LKS-nya, oke? Perhatikan tabel berikut. Jika X adalah variabel acak, X-nya variabel acak anak-anak. Oke, yang menyatakan jumlah motor yang terjual di sebuah dealer setiap harinya, maka tabel distribusi kumulatifnya, yang ditanya adalah tabel distribusi kumulatif. Berarti kalau tabel distribusi kumulatif itu adalah tabel gabungannya. Pertama-tama kalau ada soal seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Kita cari peluangnya dulu anak-anak. Jadi nomor 1 itu kita cari peluangnya dulu. Oke, peluang untuk X sama dengan 0. Masih ingat kan peluang itu? Peluang itu adalah jumlah kejadian dibagi dengan jumlah keseluruhan. Jumlah keseluruhan berapa? Kita hitung dulu, 27 ditambah 32. Kita hitung di sini. 27 ditambah 32 ditambah 18 ditambah 45 ditambah 28. Kalau kita hitung di sini, 2 ditambah 8 ini 10, 7 ditambah 8 15, 25, 30, 03, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ditambah 6 berarti adalah 14 ya. Berarti jumlahnya adalah semuanya berapa anak-anak jumlahnya? 150 ya. Saya ingat 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh iya, terima kasih, 150. Oke. Berarti ini jumlah semuanya, jumlah F-nya adalah 150. Oke. Sehingga
ketika kita itu mencari peluang untuk X sama dengan 0, maka kejadiannya adalah 27. Oke, kita bagi dengan jumlah keseluruhannya 150. Berapakah 27 dibagi 150? Berapa? 0, 0, berapa? 27 dibagi 150. 0, berapa? 0,18. Oke, terima kasih. Lanjut ya. Peluang untuk X sama dengan 1, anak-anak. X sama dengan 1 berarti 32 dibagi 150. Berapakah 32 dibagi 150? 0,20? 21. 0,21. 21. Oke. Kemudian peluang dari X sama dengan 2, anak-anak. Kita cari X sama dengan 2 adalah 18 itu ya. Oke, 18 dibagi 150. Berapakah hasilnya? 0,12. Iya, terima kasih. Kalau peluang dari X sama dengan 3, berapakah hasilnya? 45 dibagi 150. Berapa yuk? 0,3. Kemudian peluang dari X sama dengan 4. Yang terakhir berapa ini? 28 dibagi 150. Berarti hasilnya adalah 0,18. 186 berarti 119 nak ya kalau dibulatkan ya. 186 kan itu 6-nya kan lebih dari 5. Jadi kalau saya bulatkan 119 begini. Nah, oke. Ini ada masih peluangnya anak-anak. Yang ditanya adalah distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif lambangnya adalah F. Kalau Fx sama dengan 0, itu akan sama dengan Px sama dengan 0. Sama, nak. Isinya cuma F0. Berapa? 0,18. Kalau Fx sama dengan 1, itu artinya peluang untuk X sama dengan 0 ditambah peluang untuk X sama dengan 1 gitu, nak. Berarti hasilnya adalah 0,18 ditambah 0,21. Berarti 0,39. Oke? Kalau Fx sama dengan 2, maka hasilnya sama. Berarti Fp X sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2. Berapa ini? 0,18 ditambah 0,21 ditambah 0,12. Berapa ini hasilnya? 0,4051 ya? Lanjut. Kalau X sama dengan 3. Langsung saja anaknya ya. Berarti ini ditambah ini, tambah ini, tambah ini. Berarti berapa? Yuk, 0,18 ditambah 0,21 ditambah 0,12 ditambah 0,3. Berarti 0,81. Ini ada orang goreng ikan di tempat saya, Nana. Bikin batu. Dikasih baunya tok ini saya. Oke. Kemudian Fx sama dengan 4. Berarti tambah semua anak-anak ya. Berarti 0,18 ditambah 0,21 ditambah 0,12 ditambah 0,3. Ditambah yang terakhir 0,19. Berarti ini tambah ini berapa? 0,1 ya nak ya? 1 ya? Iya, saya salah ini 1. 1. Iya, 1. Artinya apa? Ya distribusi kumulatif itu puncaknya, endingnya adalah harus 1 anak-anak. Karena ini dari awal, dari atas sampai bawah ketika kita jumlah semua hasilnya harus 1. Selesai. Yuk kita cek Fx sama dengan 0,18. Mana jawabannya? Yang kedua 0,39. Yang ketiga 0,51. Yang keempat 0,8. Kayaknya yang C deh ya. Yang C ya? Bisa ya? Besok ketika nanti kalian ujian, insya Allah bisa. Ya, meskipun tidak ada ujian nasional anak-anak, kita harus tetap semangat. Oke? Karena masa depan itu sudah tampak di depan mata kita.
Jadi ibaratkan orang lagi berperjalanan itu pasti dia pengen cepat-cepat mencapai tujuannya. Oke? Nomor 2. Pernyataan berikut yang merupakan variabel acak kontinu. Masih ingat kan? Variabel acak kontinu itu memuat koma, anak-anak. Kalau dia bilangan bulat namanya variabel acak diskrit. Contoh, tinggi badan anak. Ada komanya enggak tinggi badan anak? Ada. Anak itu tingginya, misalkan tingginya 35,5. Ada komanya, anak. Tinggi badan anak. Ya. Jadi ada komanya. Kalau tinggi badan itu berarti tinggi badan merupakan variabel kontinu. Berarti ini benar. Yang lain coba kita cek. Jumlah anak dalam satu keluarga. Bulat nggak? Nah, suatu keluarga itu anaknya bisa 1, bisa nggak punya anak, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 10, kan begitu. Ada nggak jumlah anak dalam keluarga 2,5? Ada nggak? Setengah ikut siapa? Ya, nggak ada kan? Berarti bulat semua. Kalau bulat semua namanya adalah variabel acak diskrit. Itu bulat semua, nak. Oke, berarti nomor B ini bukan. Jumlah penduduk suatu daerah koma nggak? Jumlah penduduknya misalkan 3 juta jiwa, koma setengah, masa ada? 0,5 kan enggak ada. 3 juta jiwa misalkan begitu penduduk Surabaya. Jadi kan dia bilangan bulat penduduk itu. Maka ini termasuk variabel acak diskrit. Banyaknya kemunculan angka pada beberapa kali pelemparan sebuah dadu ya. Kalau dadu kan pasti munculnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 6. Enggak ada di dadu angkanya koma itu. Berarti kan bilang bulat semua. Berarti ini variabel acak diskrit. Yang terakhir, banyaknya kedatangan pelanggan. Pelanggannya datang ya, datang 10 orang, datang 50 orang, datang 65 orang misalkan. Ya, pelanggannya datangnya itu juga bilangan bulat. Maka yang B sampai E ini adalah variabel acak diskrit. Oke, jadi nanti besok kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa mencari mana yang lebih pas gitu. Oh ya, anak-anak sekedar informasi ini saya tadi malam mengadakan acara pembahasan UTBK skolastik tadi malam. Kalau anak-anak mau, nanti yang mau saja ya, karena acaranya malam, ya nggak ganggu pelajaran sekolah saya. Jadi kalau mau bahas bersama dengan sekolah yang lain anak-anak, jadi bareng-bareng dengan sekolah yang lain, dengan SMA Negeri 8, dengan SMA Negeri 19, dengan SMA Negeri 2, begitu, kita adakan pembahasan secara via Meet, pakai visinya via Meet, membahas tentang persiapan UTBK. Oke, kalau anak-anak mau, nanti akan saya kasih linknya. Tapi minta dulu sama saya, nanti saya kasih linknya. Oke anak-anak, insya Allah pembahasannya itu setiap hari Senin malam, setengah 8 sampai jam 9. Oke, lanjut, nomor 2 selesai. Nomor 3. Jika diketahui X ada tandanya seperti ini, B ini namanya dia adalah distribusi binomial. Pasti nih. Distribusi binomial. Oke, kalau kita ingat yang namanya distribusi binomial, itu pasti lambangnya begini. B, ini adalah N, ini adalah P. Rumusnya, BNP itu adalah C, oke, X dengan N, P pangkat X sama Q pangkat N min X. Dowo nih Bu, sebetulnya enggak sih. Enggak panjang kalau kita tahu poin-poinnya, begitu. Sehingga kita bisa tahu untuk variabel binomial, untuk distribusi binomial kasus seperti ini gimana. Nah, kita tahu berarti B, N-nya adalah 6, P-nya adalah 3/4, berarti sama dengan C, N-nya itu 6, ini kan N ya, ini N. X-nya mana? Ini X-nya. X-nya sama dengan 5. Ini 5. Nah, begini. Oke. P pangkat X, P pangkat 5. Q pangkat N min X, P pangkat 6 dikurangi 5. Begitu. Kalau saya lebih suka cara cepatnya. Cara cepatnya begini, cara 2. Ini kan soalnya ya. Langsung aja yang ditanya adalah P, X sama dengan 5. Sama dengan kombinasi 5-nya ini di bawah, oke, 6-nya ini di atas, oke, P pangkat 5 di sini, Q pangkat 6 dikurangi 5, loh begini. Sama saja ini juga begitu. Ini hasilnya juga C56, P pangkat 5, Q pangkat 1. Oke,
N-nya sudah ada, P-nya sudah ada, Q-nya berapa? Masih ingat kan cari Q? Q itu ada 1 dikurangi P, nak. Berarti 1 dikurangi P-nya 3/4. 1 dikurangi 3/4 itu adalah 1/4 itu Q-nya. Sehingga kita tulis di sini, kombinasi 6, 5. Apa artinya kombinasi? 6 faktorial. Oke, dibagi dengan 6 dikurangi 5. 6 min 5. Oke, faktorial dikali 5 faktorial. P pangkat 5, mana P-nya tadi? 3/4. 3/4 pangkat 5. Dikali Q-nya adalah 1/4. Q-nya 1/4 ya. Pangkat 1. Begini. Oke, ini hasilnya berapa ini? 6 faktorial dibagi 1. 5 faktorial. Ini faktorialnya kurang. Oke, 3/4 pangkat 5. Berarti 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 per 4 pangkat 5. 3-nya 5 ya. Kali 3 kali 3. 4-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5, dikali 1/4, nanti begini anak. Oke, ini berapa ini? 6 bagi 5, 6 ya. 6 bagi 5 ini kan, sebentar saya hapus dulu kok, biar nggak ganggu ini. Gini. Oke, 6 bagi 5 itu kan 6 dikali 5 faktorial, oke? Faktorial ya soalnya ya. Satunya tetap 1, 5 faktorialnya 5. Nah, kita coret jadi 6. Jadi kalau kalian menemukan seperti ini, 6 sama 5 hasilnya 6 anak-anak. 7 sama 6 hasilnya 7, begitu. Oke, 3 pangkat berapa ini? 3 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pangkat 6. Oke, jadi hasilnya ini kalau kita jabarkan, hasilnya adalah berapa? Yang atas adalah 729. Yang bawah adalah 2048. Ini hasilnya anak-anak. Oke, jawabannya adalah yang C. Loh Bu, nanti kalau ujiannya apa? Nanti ujian dikasih tahu anak-anak biasanya di sini. Diketahui, misalkan 3 pangkat 5 sama dengan berapa gitu. Ya jangan khawatir. Tanpa alat bantu kalkulator kita akan bisa. Oke, jadi pangkat-pangkat yang besar ini nanti diketahui di sininya. Ketahui 4 pangkat 6 berapa begitu, 3 pangkat 5 berapa dikasih tahu di sini. Kalau misalkan bilangannya terlalu besar. Oke, ini binomial anak-anak. Lanjut coba, kita coba nomor 4. Jika X merupakan variabel acak berdistribusi binomial dengan 3 percobaan, percobaannya 3, berarti N-nya adalah 3. Oke, kemudian dan P 6/7, P-nya 6/7. Kalau P-nya 6/7, Q-nya berapa ya? Padahal Q itu adalah 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 6/7. 1 ini kan 7/7. Berarti 7/7 dikurangi 6/7. Hasilnya adalah 1/7. P-nya 6/7, Q-nya 1/7, N-nya 3. Yang ditanya, maka nilai dari P X sama dengan 1. X lebih dari 1 itu berapa sih, nak? Kejadiannya cuma 3. Berarti Px sama dengan 2, kan lebih dari 1 ya. Ditambah dengan Px sama dengan 3. Begini. Oke, loh Bu kok berhenti sampai 3? Iya, kejadiannya cuma 3. Kok kejadiannya 5? Ini terus sampai 5. Oke, yuk kita lanjutkan. Px sama dengan 2. Kombinasi X-nya 2, kejadiannya 3, P pangkat 2, Q pangkat 3 dikurangi 2, 1. Gini, ditambah kombinasi kejadiannya adalah 3, kemudian sampelnya juga 3, P pangkat 3, Q pangkat 3 dikurangi 3, 0. Kalau pangkat 0 nggak usah kita gubris ya, nah ini hasilnya akan 1. Ya, sehingga sama dengan, yuk, C3/2 berarti 3 faktorial, ya kombinasi ya. 3 dikurangi 2 adalah 1, 2 faktorial itu 2, P-nya adalah 6/7 pangkat 2, Q-nya adalah 1/7 pangkat 1, ditambah yang ini 3 faktorial, dibagi 3 dikurangi 3, 0 faktorial, 3 faktorialnya di sini, ini hilang semua ya. Oke, kemudian P pangkat 3, P-nya adalah 6/7 pangkat 3. Begini. Berarti hasilnya ini masih ingat ya, 3 bagi 2 kan 3 ya. Ini kan 3 kali 2 ini. 3 dikali 2 faktorial dibagi 1 dikali 2 faktorial. 2-nya hilang. Oke, 6 pangkat 2, 36. Oke, 7 pangkat 2, 49. Dikali 1/7.
ditambah 6 pangkat 3. 6 kali 6 itu 36. Kali 6 dibagi 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu 49 dikali 7. Sudah kita kalikan. Yuk, 3 kali 3, 6. 108. Ya, ditambah dengan 36 kali 6. 36 kali 6. 6 kali 6, 6, 36. 3 kali 6 ada 18. 18 tambah 3, 21. Berarti 216. Ya, 216. Dibagi 49 kali 7, nak. Berapa 49 kali 7? Coba dihitungkan Bu Amelnya. Berapa? 343. Berarti hasilnya adalah 108 tambah 216 berarti 324. Ya, dibagi 343. Ini P-nya, nah. 324 per 343. Bisa ini, bisa ini. A atau B? Jawabannya. Sekarang ditanya F1. Sama kan kayak tadi. Apa artinya F1? F1 itu artinya adalah PX sama dengan 0 sama PX sama dengan 1. Gini. Tapi Bu, di sini kan nggak ada. Ya berarti bisa. F1 itu artinya boleh sama dengan 1 dikurangi P. X lebih besar dari 1. Kalau PX lebih besar dari 1 kan PX2 sama PX3. Nah. Ya, berarti 1 utuh semuanya dikurangi 2 dengan 3. Hasilnya ini. Podo wae, nak. Oke, berarti hasilnya 1 dikurangi 324 dibagi 343. Oke, hasilnya sama dengan, yuk, 1 itu berapa yuk? 343 ditambah 343 juga ya? Oke, dikurangi dengan 324 dibagi 343. Berapa ini, nak? 343 dikurangi 324. Berapa? 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 19. Terima kasih. 343. Selesai. Jawabannya berarti yang mana? Yang A atau yang B kah? Yang A. Begitu anak-anak caranya. Bisa ya? Bu, kok soro sih, Bu? Iya, ini namanya matematika peminatan tingkat akhir. Ya. Jadi soro-soro ya dilakoni. Dan insya Allah muncul di soal ujian nasional atau UTBK atau SBMPTN itu juga nggak banyak kok nak untuk soal seperti ini. Bukan soro kalau saya dowo, ya. Oke, nggak ada cara singkat Bu, nggak ada. Mohon maaf, nggak ada cara singkatnya. Oke, lanjut nomor 5. Lalu bagaimana kalau ini? Masih ingat BN itu apa? BN itu adalah binomial negatif, nak. Dimana nanti kombinasinya harus kalian kurangi dengan angka 1. Insya Allah sudah saya terangkan dulu. Dan di buku paket, di buku kita, buku LKS itu ada di halaman, sebentar saya carikan. Halaman berapa ya kemarin? Sudah saya terangkan insya Allah. Ini, halaman 79 anak-anak. Binomial negatif. Oke, jadi binomial negatif itu apa sih? Binomial negatif itu kalau kita lihat rumusnya, ya binomial negatif langsung saja saya tulis di sini. 10 ini adalah N-nya. Oke, 7 itu adalah kejadiannya, X-nya. Bentar. Saya tulis aja. Sudah dibuka kan buku paketnya halaman 80 anak-anak. Ini sudah pernah saya kasih. Binomial negatif itu untuk X, K, P, maka dia adalah C, X dikurangi 1, kemudian, ini K dikurangi 1 ya. K, X-nya yang atas. X dikurangi 1, ini K dikurangi 1, P pangkat K, Q pangkat X min K. Begini anak-anak. Ini rumusnya. X-nya berapa? 10. Ya, K-nya berapa? 7. P-nya berapa? Setengah. Q-nya berapa? Dicari Q-nya. Q adalah 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi setengah. Hasilnya adalah setengah. Oke, berarti Q-nya adalah setengah. Kita masukkan ke sini anak-anak. Sama dengan C
K dikurangi 1. K-nya kan 7. Berarti 7 dikurangi 1. X dikurangi 1. X-nya 10. 10 dikurangi 1. Oke. P pangkat K. P-nya mana? Setengah. Setengah pangkat K. K-nya adalah 7. Oke. Q-nya juga setengah. Pangkat X dikurangi K. X-nya adalah 10. K-nya adalah 7. 10 min 7. Nah, ini setidaknya anak-anak bisa gambar. Kalau kalian nanti kuliah di jurusan statistik, baik ITS atau UNER atau UNESA, maka kalian pasti akan menghadapi hal-hal yang semacam ini. Ya, jadi harus menyukai hal semacam ini. Gimana caranya suka? Orang kalau suka itu berarti harus kenal dulu. Kalau kita nggak kenal pasti nggak suka. Oke, yuk kita lanjutkan. C, berapa ini? 10 kurangi 1, 9 ya. 7 dikurangi 1 itu 6. Oke, setengah pangkat 7 dikali setengah pangkat 3. Nah, begini. Hasilnya sama dengan, yuk kombinasi 9 faktorial dibagi 9 dikurangi 6 itu 3. 6 faktorialnya adalah 6. Oke, setengah pangkat 7. Sama ya setengahnya ya. Berarti di sini 1 setengah pangkat 7 ditambah 3 adalah setengah pangkat 10. Hasilnya sama dengan 9 yuk. 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6. Berhenti di 6. Karena mas saya coret dengan ini. 3-nya saya urai 3 kali 2 kali 1. 6-nya tetap. 6-nya saya coret ini. Oke. 9 sama 3 saya coret jadi 3. 8 sama 2 saya coret jadi 4. Oke. Sehingga 3 kali 4 12. 12 kali 7. Berapakah 12 kali 7? 84. Oke, bawahnya berapa ini bawahnya? 12 kali 7, 84. Bawahnya ini adalah setengahnya belum saya tulis. 2 pangkat 10. 2 pangkat 10. 2 pangkat 5 itu aja 32, nak. Berarti 2 pangkat 10 itu 32 dikali 32. Oke, saya tulis saja ya. Berarti ini hasilnya 84 dibagi 32 dikali 32. Oke. 84 saya bagi 4, coba. Bagi 4 berapa? 21. Ya, 32 saya bagi 4. Berarti 8. Ya, berarti 21 dibagi 8 kali 32. 32 kali 8 berapa ya? Berapa ya? 16? Iya, 256. Selesai. Berarti jawabannya apa? A, B, C, atau D, atau E? Jawabannya apa? Yang E. Oke, yang E. Ini anak-anak. Oke, sebentar. Yang E jawabannya. E. Nah, bisa ya? Insya Allah bisa. Tapi jangan khawatir anak-anak. Kalau kalian pintar di bidang statistik, kalian cari kerja di perusahaan manapun tidak akan ditolak anak-anak. Karena setiap perusahaan itu butuh orang-orang statistik. Ya, dan statistik itu kemarin, matematika statistik itu di UNER ada, di ITS juga ada. Kalau di UNESA pendidikannya ada. Cuma kita tidak punya alumni di sana, anak-anak. Ya, kita tidak punya alumni statistik yang beliau itu adalah murid Wahid Hasyim dulunya dan masuk SNMPTN. Dengan menggunakan SNMPTN dia masuk ke statistik nggak ada. Jadi anak-anak kalau pingin masuk ke jurusan statistik, maka anak-anak mau nggak mau harus ikut SBMPTN. Karena peluangnya lebih besar. Ya, kalau masuk ITS gimana Bu? Saya pengen masuk ITS. Ya itu sayangnya. Kita ITS tuh nggak punya alumni anak-anak. Ya, kita harus tahu dirilah. Kita itu adalah sekolah swasta. Oke, sekolah swasta masuk ITS selama ini Wahid Hasyim belum pernah ada yang masuk melalui SBMPTN. Jadi saran saya, kalau kalian SBMPTN atau SNMPTN mau milih ITS, saran saya jangan. Bahasa kasarnya bunuh diri. Kok kasarnya Bu Amel ini kayak gitu ya. Iya, anak-anak bunuh diri artinya apa? Sia-sia anak-anak. Karena kita nggak punya alumni di sana. Ya itulah prestasi kita, belum pernah. Tapi kalau UNER insya Allah banyak. Ya, apalagi nanti ketika kalian tanya ke Bu Novi, UNER itu kita punya alumni di mana saja, itu insya Allah banyak. Ya, jadi itu juga harus menjadi pertimbangan. Boleh nggak Bu saya milih
bejo-bejoan ITS boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau saya boleh menyarankan, ya mending kalau kalian ingin masuk ITS, masuklah pakai jalur SBMPTN. Pakai jalur UTBK begitu. Oke, lanjut nomor 6. Ini sudah setengah jam kita ya, cepat sekali ya. 6. Sebuah mata uang logam dilempar sebanyak 5 kali, berarti N-nya 5, Nana. Peluang munculnya sisi angka sebanyak 4 kali, berarti X-nya adalah 4. Sisi angka, mata uang logam, sisinya angka, peluangnya berapa? Setengah enak ya. Oke, sisi angka setengah, sisi gambarnya juga setengah. Gampang sekali ini berarti. Berarti peluang munculnya angka sebanyak 4. Ya, itu adalah yuk kombinasi. Munculnya nilainya 4, kejadiannya cuma 5. P pangkat 4, Q pangkat 5 dikurangi 4, 1. Berarti kombinasinya kita urai 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4, 1 faktorial, 4 faktorial. P-nya tadi berapa? P-nya setengah pangkat 4. Oke, Q-nya adalah setengah pangkat 1. Nah, kalau ini berapa ini hasilnya? Masih ingat kan? 5 ya hasilnya ya? Oke, langsung saja kita ya. Kan sudah sering tadi. Setengah pangkat 4 itu 1 per 2 kali 2 itu 4. 4 kali 4, 16. Nah. Oke, dikali dengan setengah. Berarti hasilnya adalah 5 dibagi 16 kali 2, 32. Berapakah 5 dibagi 32? 0,51. 1 kali 32, 32. Oke, di sini 8, di sini 1, 180. 180 dibagi 32 adalah 5. 5 kali 32 adalah 160. Oke, dikurangi 20. Ya, Bu Amel kok bisa sih? Lah iki cuma satunya cuma 1. Ya, 15 is ketok ya, 6. Ya, 6 kali 3 kan gitu ya. Ini 20 kan nggak bisa dibagi 32 berarti 200. 200 itu berarti 6. 6 kali 32 berarti 32 kali 6. 12 ya. 18, 19, 192 loh. Ketok pinter, tapi ada siasatnya Nana. Lah ini pilihannya cuma satu yang 0,156. Berarti ini jawabannya. Oke? Gampang ya? Gampang, insya Allah bisa. Saya yakin kok kalian kelas 12 MIPA 2 itu anak-anak yang bisa. Apalagi saya kemarin juga sempat lihat ranking kalian di sekolah ya. Ternyata IPA 2 juga bersaing ya dengan IPA 1. Jadi belum tentu yang namanya IPA 1 juga semuanya pintar, belum tentu. Oke? Ya yang penting kita harus berproses ke arah yang pintar. Ya. 6 selesai. Terakhir anak 7. Saya akhiri sampai 7 saja. Supaya nanti bisa saya upload video kita hari ini. Nomor 7. Sebuah tes terdiri dari 5 soal pilihan ganda dengan 5 buah pilihan jawaban. Ya. Jadi saya punya tes soalnya ada 5. Berarti N-nya ada 5. Oke. 5 buah option jawaban. Misalkan optionnya itu A, B, C, D, E. Yang benar kan cuma 1, Nak. Ya, misalkan yang benar A. Berarti B, C, D itu pasti salah. Berarti P-nya, P itu adalah peluang benarnya, peluang suksesnya. 1 per semuanya 5. Jadi kemungkinan benarnya cuma 1/5, Nana. Karena 5 option. Kalau optionnya 4, berarti 1 per 4. Q-nya mana? Q itu kan 1 dikurangi P. Berarti 1 dikurangi 1/5. 1 dikurangi 1/5 itu adalah 4 per 5. Oke? Sehingga dari sini, kalau kita lihat, maka berapakah peluang orang tersebut menjawab 4 soal? Berarti yang tanya P, X sama dengan 4. Yuk, kombinasi X-nya 4, kasusnya 5, P pangkat 4, Q pangkat 5 dikurangi 4, 1. Hasilnya adalah 5 faktorial dibagi 5 dikurangi 4 itu 1 faktorial, 4 faktorial di sini. Oke, P-nya berapa P-nya? 1 per 5 pangkat 4. Dikali Q-nya adalah 4 per 5 pangkat 1. Hasilnya, sudah tahu kan ini berapa? 5 ya. Oke, 1 per 5 pangkat 4 itu 1 per 5 kali 5 kali 5 kali 5. 25 kali 5, 625. 25 kali 25 ini. 4-nya pangkat 1, 5-nya. Nah, oke. Bisa dicoret ini ya. Nah, hasilnya adalah 4 per 625.
Oke, jawabannya adalah B. Bisa ya? Bisa insya Allah. Nanti soal-soal untuk PAT itu saya ambil dari LKS kebanyakan anak-anak. Jadi belajar soal-soal di LKS saja ya. Saya nggak pengen memberatkan kalian, semoga kalian mau belajar gitu saja, insya Allah. Ya oke anak-anak, mungkin itu saja videonya, saya bikin 35 menit, saya akhiri sampai di sini. Ya, jangan lupa ini minta tolong, ini saya belum punya bukti video call atau bukan video call ya, video conference dengan kalian semua. Ya, jadi minta tolong nanti setelah ini anak-anak jangan keluar dulu, sebelum keluar di screenshot dulu nak. Jadi meeting kita hari ini anak-anak screenshot dengan foto kalian ada di atas, atau kalau misalkan kalian enggak pakai jilbab bolehlah, enggak apa-apa, asalkan di situ ada nama kalian. Ya, screenshot kirim ke saya. Bisakah?